Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marlia Yusdarti dari SMA Negeri 63 Jakarta. Hari ini saya ingin menampilkan video peer teaching dalam rangka pendidikan profesi guru atau PPG Angkatan ketiga tahun 2021 di Universitas PGRI Madiun. Untuk materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Materi ini merupakan materi kelas 12 semester 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat ya, meskipun kita sudah masuk ke jam pelajaran ketiga. Mudah-mudahan juga pandemi ini bisa segera berakhir agar kita bisa sekolah tatap muka seperti biasa ya. Ibu tahu kalian mungkin jenuh, bosan belajar hanya melihat laptop. Tapi Ibu yakin pembelajaran hari ini akan lebih menyenangkan untuk kalian. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau minta ketua kelas kita, Riko, untuk memimpin doa sebelum belajar, agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan ilmunya bisa lebih mudah kalian serap. Silakan Riko untuk dipimpin doanya. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita berdoa agar tujuan pembelajaran hari ini dapat kita capai. Baik, berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Riko karena sudah mau memimpin doa untuk teman-teman semuanya. Untuk kehadiran Ibu cek tadi di Moodle, alhamdulillah semuanya sudah absen ya. Ya, mudah-mudahan masih tetap semangat untuk mengikuti PJJ pada hari ini. Sebentar ya, Ibu mau share screen dulu materinya. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Baik. Sudah, Bu. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apakah kalian pernah melihat tanaman yang dulunya kecil tumbuh menjadi besar? Pernah lah, Bu. Pernah ya. Jadi kalian bisa melihat ya. Iya betul. Oke, masih ingat nggak apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu dari pendek jadi tinggi batangnya, Bu. Iya, ada yang punya pendapat lain mungkin? Tadi ada yang mau jawab juga tuh. Saya boleh, Bu? Boleh. Apa itu pertumbuhan? Ya, tumbuh itu bertambah ukurannya, Bu. Jadi bisa tambah tinggi, tambah panjang. Ya, jadi benar ya, pertumbuhan adalah pertambahan ukuran, bisa volume, masanya, atau tingginya, dan itu bisa diukur. Ya, sekarang bedanya dengan perkembangan apa? Kalau perkembangan itu proses menuju ke kedewasaan, Bu. Proses menuju ke kedewasaan. Iya, betul ya. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, hari ini kita akan membahas tentang faktornya. Apa sih yang mempengaruhi perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sebelum Ibu lebih lanjut, silakan kalian simak video ini untuk mengetahui lebih lanjut apa sih kira-kira yang mempengaruhi, apa sih itu pertumbuhan, apa sih itu perkembangan. Ini videonya akan Ibu play.
Iya, sudah selesai ya videonya. Nah, dari video tersebut, kira-kira kalian tadi melihat apa aja? Itu Bu, saya lihat batang bertambah tinggi dari hari ke hari. Terus akarnya bertambah panjang. Nah, dari hari ke hari sama daunnya Ibu, jumlahnya tambah banyak. Iya, betul ya, Rena. Jawabannya betul. Nah, pertanyaannya, kenapa sih biji tanaman tersebut bisa tumbuh jadi kecambah? Lalu ada faktor apa saja yang mempengaruhi perkecambahan pada tumbuhan? Nah, hari ini kita akan bahas tentang itu. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup secara terperinci. Lalu yang kedua, menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup dengan tepat. Lalu yang ketiga, merancang berbagai perlakuan dalam percobaan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan dengan sistematis. Dan yang keempat, menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman dengan menggunakan bahasa yang komunikatif dan sistematis. Jadi nanti di akhir, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian untuk melakukan percobaan gitu. Nanti lebih jelasnya secara teknisnya di akhir pembelajaran akan Ibu sampaikan. Baik, tadi ya untuk menjawab pertanyaan yang tadi itu ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, faktor itu dibedakan menjadi dua berdasarkan asalnya dari mana gitu ya. Faktor yang pertama adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Contohnya itu seperti nutrisi, cahaya, suhu, kelembapan, organisme pengganggu gitu ya. Terus yang internalnya itu nanti ada dua. Yang pertama itu gen dan yang kedua adalah hormon. Kalau gen itu kan semua makhluk hidup punya gen dan itu biasanya akan diwariskan antara makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup keturunannya. Nah, sedangkan hormon nanti akan dibedakan menjadi 7 hormon. Nah, dari ketujuh hormon ini nanti masing-masing fungsinya itu berbeda untuk setiap bagian tumbuhan yang akan dia pengaruhinya. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama ada auksin. Auksin ini adalah hormon yang berpengaruh terhadap pemanjangan sel bagian akar dan batang. Jadi kalau tadi di video di awal kalian simak, itu ada pengaruh dari hormon auksin. Nah, selain itu, auksin juga bisa merangsang pertumbuhan akar lateral. Yang tadi di video, pas bagian yang menyorot tentang akar itu adalah pengaruh dari hormon auksin. Selain itu, auksin juga bisa membantu untuk tumbuhan itu melakukan partenogenesis atau pembentukan buah tanpa biji. Ya, mungkin sudah pernah ya makan buah tanpa biji ya? Udah Bu, Pernah Bu. Coba dong, buah apa aja sih yang pernah dicoba yang dimakan tanpa biji biasanya? Apa aja? Semangka, Bu. semangka. Terus? Saya suka makan jambu kristal, Bu. Jambu kristal, terus? Jeruk, Pepaya. Jeruk ya, karena banyak ya buah tanpa biji. Nah, itu bisa dipengaruhi oleh hormon auksin. Lalu yang kedua ada hormon giberelin. Nah, kalau giberelin ini dia itu untuk mencegah tumbuhan itu tumbuh kerdil gitu. Jadi kalau misalkan ada tumbuhan itu kerdil, bantet ya, kayak ibu nih bantet, itu karena kekurangan giberelin gitu ya. Selain itu giberelin juga tadi berpengaruh terhadap proses perkecambahan tadi. Jadi dalam proses perkecambahan itu dibantu oleh hormon giberelin. Selanjutnya ada hormon sitokinin. Nah, kalau sitokinin ini adalah hormon anti penuaan sebutannya.
Kenapa sitokinin ini disebut sebagai hormon anti penuaan? Karena sitokinin ini akan merangsang proses pembelahan sel, gitu. Lalu ada etilen. Kalau etilen ini adalah hormon satu-satunya yang bentuknya gas. Nah, etilen ini biasanya orang juga menyebutnya sebagai karbit ya, gas karbit. Karena etilen ini juga digunakan untuk merangsang pemasakan pada buah gitu. Biasanya yang sering dipakein etilen ini pisang ya. Jadi kalau beli pisang itu pedagang pisang itu dari buah yang masih hijau nanti dikarbit gitu. Lalu ada asam absisat. Nah, kalau asam absisat ini akan merangsang pengguguran daun ya, dan mengatur buka tutupnya stomata. Lalu ada kalin. Nah, kalau kalin ini nanti berdasarkan organ yang dia pengaruhinya itu akan dibedakan menjadi 4. Ada rizokalin, itu yang akan mempengaruhi pertumbuhan akar, kaulokalin yang akan mempengaruhi pertumbuhan batang, filokalin yang akan mempengaruhi pertumbuhan daun, dan antokalin yang akan mempengaruhi pertumbuhan pada bunga. Yang terakhir ada asam traumalin yang nanti akan membantu proses pembelahan sel pada penyembuhan luka pada tanaman, gitu ya. Itu secara garis besarnya aja. Semalam PPT-nya sudah Ibu share ya ke Moodle, jadi nanti bisa kalian sambil baca-baca saja, gitu. Nah, sekarang untuk faktor eksternalnya. Faktor eksternal yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada nutrisi ya. Nutrisi ini penting, sama ya seperti manusia yang butuh makan, tumbuhan juga membutuhkan nutrisi untuk tumbuh. Lalu air, ada cahaya, suhu, kelembapan, ketersediaan oksigen, pH, sentuhan, serta adanya organisme parasit dan herbivora itu juga ikut berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, Ibu ada satu lagi video yang nanti kalian harus simak. Ya, silakan disimak ya. Ya, singkat ya videonya. Baik, Ibu tanya dulu sedikit ya. Tadi lihat video apa sih? Coba Ibu tanya yang belum ngomong, Tanti. Iya, Bu. Iya, tadi lihat video apa ya? Tentang pertumbuhan cambah, Bu, atau perkecambahan. Oke, betul ya. Tadi ada proses perkecambahan. Nah, Ibu mau tanya lagi tadi sama Rizkia. Apa sih yang Rizkia lihat? Tadi saya melihat itu, Bu, ada pertumbuhan batangnya ke kanan. Oh, batangnya belok ya? Iya, belok. Iya. Iya, itu yang akan kita angkat masalahnya pada hari ini. Jadi, Ibu sudah melampirkan LKPD untuk kalian di Moodle. Sudah di-download semua? Sudah ya. Sudah di-print? Belum, lihat aja, Bu. Belum ya. Nggak apa-apa kalau belum di-print, nanti di-print buat dibaca. Kalau enggak, nanti kalian langsung mengerjakan saja di laptop masing-masing atau di smartphone masing-masing. Nah, kalau tadi kita lihat seperti ini ya tanamannya.
yang tadinya tumbuh lurus tiba-tiba belok gitu ya. Nah, masalah yang ada di LKPD yang Ibu angkat ada 3. Ya, apa sih yang menyebabkan biji yang tadi itu bisa berkecambah? Lalu ada faktor apa saja yang mempengaruhi perkecambahan pada tumbuhan? Lalu yang kedua, mengapa tanaman itu tumbuhnya membengkok ke arah cahaya? Kira-kira penyebabnya apa? Lalu yang ketiga, apa sih yang menjadi penyebab perbedaan tanaman yang tadi prosesnya itu kalau dia ditaruh di tempat gelap itu jadi pucat gitu, terus batangnya tipis. Apa yang membedakan tanaman itu jika diletakkan di tempat gelap dan terang gitu ya? Nah, setelah ini nanti Ibu persilakan kalian untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu sudah membagi kelompok. Untuk kelompok 1 ada Rena dan Devi. Kelompok 2 ada Riko dan Istiqomah. Lalu kelompok 3 ada Erni, Rizkia, dan Siti Jahroh. Nanti semuanya silakan menuju ke link breakout Zoom yang sudah Ibu bagi. Nanti tinggal masuk aja kelompoknya sesuai roomnya. Jadi room 1 untuk kelompok 1, room 2 untuk kelompok 2, dan room 3 untuk kelompok 3. Waktu untuk diskusi Ibu kasih waktu sekitar 30 menit. Nanti jika sudah selesai diskusinya, silahkan kembali ke room utama untuk kita presentasikan. Silakan ya. Iya, Bu. Baik. Ya. Ibu ke kelompok 1 dulu. Ibu mau tanya sama Devi. Halo Devi. Halo Ibu. Ya, Devi sama Rena ya, berdua ya. Iya Ibu. Ada kesulitan nggak untuk menjawab soalnya? Aman Bu, insya Allah lancar. Lancar ya. Kan Rena? Ya. Lancar kan Rena? Baik Ibu Ya, ke maaf kelompok Bu ya, 2 lancar. Lancar ya Rena ya. Oke, kelompok 2 tadi ada Istiqomah sama Riko. Ya, Istiqomah Ya, Bu. bagaimana diskusinya? Ada Baru kesulitan? proses diskusi, Bu. Belum, Masih Bu. proses ya? Belum. Ya, masih Belum. proses. Oke. Ya, selanjutnya kelompok 3 ada Erni, ada tadi siapa Siti Jahroh. Ada kesulitan Iya, Bu. dalam pengerjaan soalnya? Kami masih proses diskusi ya, Bu Rara, Mbak Rara ya. Iya, iya. Kami sedang mengumpulkan informasi Ibu, jadi mohon Bentar lagi kesabarannya, Bu selesai. Ya. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya ya. Ibu. Oke, silakan dari masing-masing kelompok untuk kembali ke room utama untuk kita presentasikan hasil diskusinya ya. Silakan yuk kembali ke ruang utama. Baik, berdasarkan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan, Ibu minta nih masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok mana dulu, nggak apa-apa, karena kan soalnya sama. Silakan yang mau, yang udah siap untuk presentasi, silakan di share screen nggak apa-apa. Kelompok 1 udah siap? Saya Bu, boleh Bu, buat share screen sudah siap Bu, Boleh. saya sama Bu Desi Bu. Oke, izin share silakan. screen ya Bu. Silakan. Belum nampak ya? Iya, sebentar ya Bu. Ya, udah nampak belum Bu? Belum ya? Sudah kelihatan Ibu? Oke. Oh belum ya? Sudah, ya sudah. Ya, Alhamdulillah. Oke. Berdasarkan diskusi saya dengan Devi, jadi video pertama yaitu
Mengapa biji dapat tumbuh menjadi kecambah dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kecambahan pada tumbuhan? Nah, menurut kami berdua, jadi biji itu dapat tumbuh karena terjadi sel-sel embrional pada biji itu memiliki kemampuan untuk membelah dan bertambah banyak. Nah, perkecambahan terjadi akibat berakhirnya masa dormansi, masa istirahat si biji ini. Dormansi berakhir ketika terjadinya imbibisi atau masuknya air. Nah, masuknya air atau imbibisi ini akan mengaktifkan hormon giberelin. Nah, sehingga bisa mengirim sinyal ke aleuron. Si hormon giberelin ini merangsang supaya adanya sinyal ke aleuron, lapisan luar dari endosperm, untuk menghasilkan enzim amilase yang nantinya akan bisa memecah pajatati atau karbohidrat menjadi glukosa. Nantinya glukosa inilah yang akan diubah menjadi energi untuk tumbuhan itu mampu berkecambah. Nah, faktor apa saja yang bisa mempengaruhi perkecambahan? Tadi ada faktor eksternal, ada faktor internal ya Bu. Nah, yang eksternal ini ada air, cahaya, nutrisi, suhu, kelembaban, atau organisme lainnya ya Bu, kayak serangga. Sedangkan kalau yang internal itu ada hormon nih sama gen ya Bu. Jadi hormonnya ini contohnya yang mempengaruhi ada auksin, giberelin, sitokinin, etilen, asam absisat, kalin, dan asam tromalin. Ya Ibu, sekian dari presentasi kami. Ya, silakan kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada yang menanggapi, kita kasih applause dulu untuk Rena, untuk kelompok 1 ya, perwakilan. Sudah menjawab pertanyaan dari diskusi 1. Jadi benar, kenapa tumbuhan bisa berkecambah, karena dalam biji tumbuhan itu terdapat sel-sel embrional yang nantinya itu selnya akan aktif ketika proses imbibisi. Jadi kalau dalam tumbuhan itu hampir sama seperti hewan. Kalau hewan itu dia punya masa tidur yang disebut dengan hibernasi, sedangkan kalau pada tumbuhan itu namanya dormansi. Jadi dormansi itu akan berakhir apabila ada proses masuknya air ke dalam sel gitu. Itulah yang menyebabkan kenapa biji bisa tumbuh gitu ya. Dan untuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, salah satunya itu adalah faktor eksternal, ada cahaya, ada air, nutrisi, dan ada faktor internal, ada hormon, diantaranya tadi yang sudah dikatakan oleh Rena, ada auksin, giberelin, sitokinin, dan lain-lain. Itu ya. Selanjutnya untuk kelompok 2. Silakan, ya, ada yang mau presentasi? Saya ya Bu ya. Oke, Istiqomah sendiri ya. Rikonya Assalamualaikum. sedang ke toilet. Oh iya. Tapi ini diskusinya udah selesai kok Bu. Oh iya, baik. Ya, saya Silakan ya Bu. Iya. Iya. Sudah nampak ya Bu ya? Belum. Oke, sudah. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami, mengapa tanaman pada video tersebut itu membengkok ke arah cahaya dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Jadi ini Bu, karena pengaruh gerakan fototropisme, di mana gerakan fototropisme itu adalah respon gerak yang dihasilkan oleh tumbuhan akibat adanya rangsangan berupa cahaya matahari. Nah, gerakan ini memungkinkan tanaman itu nantinya menuju ke arah yang terang, yang ada cahayanya, karena bagi tumbuhan itu kan cahaya penting, diperlukan untuk proses fotosintesis seperti itu Bu. Jadi proses fotosintesis nanti untuk menghasilkan makanan. Berbeloknya tanaman hijau ke arah matahari ini dilakukan untuk menyerap cahaya matahari secara maksimal agar proses fotosintesis juga dapat berjalan dengan optimal. Seperti itu Bu. Oke, silakan yang ingin menanggapi. Untuk yang diskusi nomor 2,
Ada yang mau menanggapi kenapa tadi tanamannya jadi membengkok ke arah cahaya? Kira-kira apa jawabannya yang lain? Oke, tidak ada. Baik, silakan Istiqomah masih mau melanjutkan? Yang tadi masih ada ya Bu ya, yang slide satu lagi. Yang ini ya Bu. Nomor 3 ya? Yang ini kan terjadinya perbedaan pada pertumbuhan tanaman yang tersebut akibat pengaruh cahaya. Di sini kan ada nampak etiolasi ya Bu ya, karena cahaya akan menghambat kerja auksin, di mana auksin akan bekerja untuk merangsang pemanjangan batang. Jadi warna kuning pada tumbuhan itu dikarenakan tumbuhan tidak bisa berfotosintesis Bu, karena fotosintesis kan membutuhkan cahaya matahari, seperti itu. Jadi perbedaan tanaman yang mendapatkan cahaya matahari dan tidak. Oke, baik ya. Baik, ada yang mau menanggapi lagi? Oke, Ibu tampung dulu ya. Silakan untuk kelompok 3 yang presentasi untuk jawaban nomor 2 atau nomor 3. Sebelumnya kita kasih applause dulu untuk Istiqomah. Terima kasih Bu. Ya, nanti Ibu konfirmasinya sekalian ya. Setelah kelompok 3 maju. Silakan kelompok 3. Iya Ibu, saya mau maju. Izin share screen ya Bu. Iya. Sudah kelihatan belum Bu? Iya, sudah. Oke, saya mau jawab yang soal nomor 2 ya Bu. Kenapa tadi di video tanamannya bengkok ke arah cahaya? Itu jawabannya karena ada pengaruh gerak fototropisme Bu. Fototropisme ini adalah salah satu gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan berupa cahaya, terutama dari cahaya matahari. Sehingga gerakan ini memungkinkan tanaman untuk bergerak menuju ke arah yang terang, karena cahaya ini sangat diperlukan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis agar tumbuhannya bisa memperoleh makanan. Gitu. Berbeloknya tanaman hijau ke arah matahari ini dilakukan untuk menyerap cahaya matahari secara maksimal agar proses fotosintesis dapat berjalan dengan optimal. Itu Bu jawaban kelompok kami. Untuk yang nomor 3-nya gimana? Kalau untuk nomor 3 perbedaan antara tanaman di tempat gelap sama di tempat terang karena ada pengaruh faktor internal dan faktor eksternal ya. Maaf Siti Zahra, maaf dulu. Ini elok tolong di-mute ya. Oke, sudah. Silakan dilanjutkan. Saya lanjutin ya, Bu. Iya. Perbedaannya ini terjadi karena ada pengaruh internal dan eksternal, Bu. Kalau faktor internalnya kan dari dalam tumbuhan itu tuh ada hormon namanya hormon auksin, Bu. Nah, hormon auksin ini dia fungsinya untuk merangsang pemanjangan batang dan menghambat pertumbuhan tunas lateral. Auksin pada tanaman akan bergerak ke sisi tanaman yang berada di tempat lebih gelap atau pada bagian tanaman yang tidak terkena cahaya langsung. Nah, karena pergerakan auksin ini akibatnya sel-sel bagian tumbuhan yang di bagian gelap itu tumbuh lebih cepat, Bu, daripada yang kena cahaya matahari. Nah, kalau faktor eksternalnya ini berasal dari cahaya matahari ya, Bu. Udah itu aja, Bu, hasil diskusi kelompok kami. Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Kita kasih applause dulu untuk kelompok 3.
Oke, Ibu konfirmasi ya terkait jawaban untuk nomor 2 dan nomor 3. Tadi nomor 1 sudah ya. Nah, untuk yang nomor 2 itu kenapa tanamannya membengkok gitu ya ke arah cahaya, penyebabnya apa gitu. Jadi proses membengkoknya tanaman itu kita sebut dengan fototropisme, benar ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Istiqomah dan Siti Jahroh. Jadi pengaruhnya apa? Karena tumbuhan itu akan mencari sumber cahaya, di mana cahaya itu sangat penting bagi tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis, gitu ya. Jadi proses fotosintesis akan berjalan optimal jika mendapatkan sinar matahari yang cukup. Selain itu tadi untuk yang pertanyaan nomor 3, itu kenapa ada perbedaan yang signifikan antara tanaman di tempat gelap dengan di tempat terang, itu ya. Itu terlihat dari adanya pengaruh internal dan eksternal, ya. Tadi jawaban dari Istiqomah sudah benar, ada pengaruh karena faktor cahaya, namun lebih lengkapnya itu karena ada faktor internal juga. Gitu. Jadi faktor internal di sini adalah hormon yang dimana hormon ini terpengaruh akibat adanya faktor eksternal yaitu cahaya gitu. Jadi di dalam tumbuhan itu ada hormon auksin. Nah, auksin inilah yang membuat pertumbuhan tanaman itu jadi lebih cepat gitu. Ketika hormon auksin ini tidak dihambat oleh sinar matahari, maka pertumbuhannya jadi liar gitu. Jadi pertumbuhannya tidak terkendali sehingga batangnya itu memanjang terus tipis dan kenapa di situ daunnya berwarna kuning? Itu diakibatkan karena proses pembentukan klorofil yang tidak sempurna gitu. Jadi yang seharusnya dibentuk itu klorofil pada kloroplas, tapi yang terjadi adalah etioplas yang jumlahnya lebih banyak sehingga membuat warna daun tersebut menjadi lebih pucat. Seperti itu ya anak-anak. Nah, dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, semuanya presentasinya sudah bagus-bagus ya. Untuk itu Ibu akan memberikan poin plus untuk yang tadi sudah presentasi ya. Dan Ibu minta dong satu orang untuk membuat kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, yang tadi belum ngomong Devi ya. Coba Devi. Iya Bu, saya coba ya Ibu. Memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Iya Bu, saya coba ya. Kesimpulannya, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya ada gen dan hormon tumbuhan seperti auksin, giberelin, sitokinin, etilen, asam absisat, kalin, dan asam traumalin, Bu. Baru faktor eksternalnya antara lain ada cahaya, air, nutrisi, kelembapan, suhu, dan organisme herbivora, juga ada serangga, Ibu. Mungkin itu yang bisa saya Bu simpulkan, Bu. Terima kasih. Ya, betul ya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum kita masuk ke kuis? Nggak ada ya. Oke, hari ini Ibu akan kasih kalian kuis. Kuisnya itu berupa TTS dari Wordwall. Jadi nanti kalian silakan menjawab langsung kuisnya gitu ya. Jadi nanti aturan mainnya kalian nanti Ibu tunjuk atau enakan raise hand aja ya. Kalau misalkan mau jawab, enaknya gimana? Mau raise hand atau Ibu tunjuk aja? Raise hand aja Ibu. Raise hand aja ya, biar teratur ya. Jadi nanti yang bisa jawab, yang mau menjawab nanti raise hand, terus mau kotak nomor berapa gitu. Nanti silahkan dijawab pertanyaannya. Oke, Ibu share screen dulu ya. Sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah ya? Oke. Sudah silahkan. Bu. Ya, yang ingin menjawab silakan raise hand ya.
Oke, Erni. Mau nomor berapa, Erni? Saya mau yang pertama, Bu. 1 menurun. 1 menurun. Oke. Hormon yang dikenal sebagai hormon anti penuaan karena merangsang pembelahan sel. Apa jawabannya, Erni? Sitokinin, Bu. SITO. Kita lihat ya. Benar nggak sitokinin? Yes. Oke, benar ya. Erni. Selanjutnya. Yang mau raise hand siapa? Saya, Bu. Siti Zahro. Siti Zahro mau nomor berapa? Saya nomor 9, Bu. 9. Oke. Hormon yang membuat buah cepat masak. Etilen. Etilen. Benar nggak ya? Oke, benar ya. Berarti tadi menyimak dengan baik apa yang sudah Ibu sampaikan. Lanjut, ada yang raise hand lagi, Devi. Silakan Devi, mau nomor berapa? Itu 3 menurun ya itu ya, Bu? 3 menurun. Oke. Iya. Hormon penghambat pertumbuhan dan memicu pengguguran daun. Iya, Bu. Berapa kotak ya, Ibu? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Apa ya? Asam absisat, betul tidak? Coba kita lihat ya, asam absisat. Benar atau salah? Oke, betul ya. Silahkan lagi. Ini semuanya pada memperhatikan ya kayaknya tadi. Lanjut siapa? Istiqomah. Nomor berapa? 10 menurun, Bu. 10 menurun, Bu. Iya. Oke. Hormon kalin yang berperan dalam membentuk organ tumbuhan berupa akar. Rizokalin ya, Bu? Rizokalin bukan? Rizokalin. Coba ya. Rizokalin. Bener nggak ya? Oke, bener ya. Iya. Silakan lagi. Siapa yang mau jawab? Jawab 2 kali juga nggak apa-apa. Gak ada. Kayak Ibu tunjuk ya. Ibu tunjuk Rena. Halo Rena. Ya, Ibu. Ya. Ya, Rena mau nomor Ya, Ibu, berapa, saya Rena? mau yang pendek aja, Ibu, jangan panjang-panjang. Nomor 2 menurun, Ibu. Nomor 2 menurun. Oke. Mudah-mudahan bisa. Hormon ini bekerjanya dipengaruhi oleh keberadaan cahaya. Auksin, benar nggak ya? Auksin. Oke, benar. Benar ya, Bu? Iya, benar. Lanjut ya. Siapa ya? Erni lagi, boleh. Iya, Bu, boleh, Bu ya. Saya mau yang paling panjang, Bu. 7 mendatar. 7 mendatar. Respon tanaman terhadap intensitas cahaya matahari dan lamanya penyinaran yang diterima. Fotoperiodisme ya, Bu? Foto. Kita cek ya, fotoperiodisme. Yes. Oke, betul. Ya, tinggal 4 lagi. Siapa lagi yang Lanjut mau lagi, Bu. jawab? Lanjut lagi, Bu. Terlanjur semangat, Saya, Bu. Bu. Gantian ya. Gantian ya, Saya, Devi. Bu. Devi gantian dulu. Ini ada Tanti mau jawab. Itu, Bu, yang 4 menurun. 4 menurun, Tanti. Oke, jika kekurangan hormon ini akan membuat tanaman menjadi kerdil. Ayo, tadi Ibu sudah sampaikan loh di awal. Giberelin, Bu. Giberelin. Bener nggak ya? Oke, benar. Ya, 3 lagi. 3 lagi. Ya, Siti Zahro, boleh lagi deh. Saya nomor 6, Bu. Oke, 6. Unsur makro yang berperan untuk pembentukan organ tanaman. Nitrogen, Bu. Nitrogen, benar nggak ya? Oke, betul. Ya, 2 lagi. 2 lagi. Saya, Bu. Oke, 2 lagi diborong sama Erni dan Tanti. Oke. Saya, Bu, nomor 8. 8 Oh, menurun. Tanti dulu deh. Oke, Tanti nomor 8. Hormon yang berfungsi memperbaiki luka pada tanaman. Asam traumalin. Benar? Oke, ya. Terakhir ya, tadi Erni. Ya, Erni
Ya, Bu. Peristiwa pertumbuhan tidak normal di mana tanaman tumbuh di tempat gelap tanpa adanya sinar matahari. Yang tadi Etiolasi, Bu. Oke, Etiolasi. etiolasi. Benar nggak ya? Yeay. Oke. Ya, semuanya bisa menjawab dengan benar ya. Oke. Skornya 10 untuk semuanya. Berarti semuanya bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar. Artinya kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, berdasarkan dari kuis tadi, Ibu catat yang paling banyak menjawab adalah Erni. Betul ya? Kita kasih applause untuk Erni. Yeay, makasih, Bu. Ya, nanti Erni akan dapat poin tambahan dari Ibu, termasuk yang lain juga yang tadi sudah membantu untuk menjawab ya. Ada Tanti, tadi Siti Zahro, Rena, Istiqomah, Devi, ya. Nanti juga akan dapat nilai tambahan dari Ibu. Oke, selanjutnya untuk penugasan, Ibu minta kalian untuk membuat rancangan dan penelitian sederhana mengenai pertumbuhan dan perkembangan yang nanti kalian bisa mainkan untuk faktor eksternalnya. Misalkan mau dimainkan itu faktor suhunya atau faktor cahayanya, atau nanti mau dimainkan dengan media tanamnya gitu ya. Nanti yang ditanam yang mudah saja kayak kacang hijau ya, itu kan mudah dan cepat untuk ditanam gitu ya. Lalu dibuat laporannya, laporan untuk praktikum sederhananya gitu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu mau tanya dong feedbacknya kepada siapa ya yang belum ngomong. Ibu tanya Erni aja deh lagi deh, nggak apa-apa ya. Iya, Bu, Erni, nggak apa-apa, Bu, saya suka. Gimana pembelajaran hari ini menurut Erni? Menurut saya, Bu, sangat menyenangkan ya. Ada banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Utamanya tadi saya melihat kok bisa ya tanaman kecambahnya tadi itu kayak joget-joget gara-gara cahaya. Ternyata itu karena ada pengaruh kegiatan dari unsur cahayanya. Dia mengikuti arah cahaya seperti itu. Saya tidak pernah membayangkan sebelumnya, Bu, bahwa akan terjadi seperti itu. Ya. Iya. Iya, jadi tadi yang Erni maksud mungkin fototropisme ya, Erni ya. Bu, fototropisme. Oke. Mungkin kita selama ini tidak pernah menyadari ya bahwa tanaman itu bisa bergerak gitu. Nah, itu yang tadi di video ada orang yang mendokumentasikan proses itu gitu ya. Oke, mungkin feedbacknya itu saja dari Ibu. Untuk pembelajaran minggu depan, Ibu nanti akan meminta kalian untuk mempresentasikan hasil laporan yang sudah kalian buat tadi ya, yang untuk tugasnya, tugas strukturnya nanti kalian presentasikan di minggu depan. Jadi minggu depan materi selanjutnya hanya presentasi saja gitu ya, presentasi hasil laporannya saja gitu ya. Nah, untuk penutupnya Ibu mau minta ketua kelas kita Riko untuk memimpin doa lagi ya, Riko. Siap, Bu. Ya. Oke, baik rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung pembelajaran Bu Marlia. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari hasil belajar kita ini. Kita sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya Riko karena sudah mau memimpin doa. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran, Ibu mau mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M ya. Selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan. Dan kalau nggak penting-penting amat, nggak usah keluar rumah gitu ya. Jaga kesehatan kalian itu sama juga menjaga kesehatan keluarga kalian semua. Itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat belajar di rumah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ilmunya, Ibu. Ya, sama-sama.